Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul Pohon Keramat yang Disembah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di tengah hutan. Pohon itu disebut warga sebagai pohon keramat. Tidak ada yang berani menebangnya, bahkan mendekat pun hanya dilakukan saat siang hari. Konon katanya, pohon itu adalah tempat bersemayamnya makhluk halus penunggu desa. Setiap malam Jumat Kliwon, warga desa menggelar ritual persembahan di bawah pohon itu. Mereka membawa kembang 7 rupa, kemenyan, dan sesajen berupa kepala ayam jago hitam. Menurut kepercayaan turun-temurun, jika persembahan itu tidak dilakukan, maka desa akan tertimpa bencana. Namun suatu hari, datang seorang pemuda kota bernama Andi, yang sedang meneliti budaya lokal untuk tugas akhir kuliahnya. Ia mendengar tentang pohon keramat itu dan merasa tertarik untuk membuktikan bahwa semua itu hanya tahayul. Dengan kamera dan buku catatannya, Andi pergi ke desa dan menginap di rumah kepala dusun. Warga memperingatkannya agar tidak bermain-main di dekat pohon itu, apalagi di malam hari. Tapi Andi tidak mengindahkannya. Malam Jumat Kliwon, saat warga menggelar ritual, Andi diam-diam menyelinap dan merekam semuanya dari balik semak. Ia bahkan berani mengambil sebagian sesajen untuk dibawa pulang sebagai bukti. Keesokan harinya, suasana desa menjadi mencekam. Hujan turun tanpa henti, petir menyambar tanpa jeda, dan suara tangisan terdengar dari hutan setiap malam. Anak-anak sakit tanpa sebab, dan hasil panen membusuk dalam semalam. Andi, yang menganggap ini kebetulan, mulai mengalami kejadian ganjil. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berderap di sekitar rumah. Sesekali terdengar bisikan namanya dari luar jendela. Saat ia melihat ke cermin, bayangan hitam berdiri di belakangnya, namun menghilang saat ia menoleh. Puncaknya terjadi pada malam keempat. Warga menemukan Andi tergantung di dahan pohon keramat dengan mata melotot dan wajah membiru. Tangannya mencengkeram kencang buku catatan yang penuh coretan aneh dan gambar sosok bertanduk dengan mata merah menyala. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani melanggar aturan pohon tersebut. Warga kembali melakukan persembahan dengan lebih taat dari sebelumnya. Pohon keramat tetap berdiri, menjulang, menanti siapapun yang cukup bodoh untuk meremehkannya. Setelah kejadian tragis yang menimpa Andi, desa Karangsari kembali tenggelam dalam ketakutan. Warga makin taat melakukan ritual di bawah pohon keramat, takut kejadian serupa kembali terulang. Namun di tengah ketakutan itu, datanglah Ustadz Rahmat, seorang dai muda dari kota yang diundang kepala dusun untuk menenangkan warga dan membersihkan desa dari aura mistis. Ustadz Rahmat bukan orang sembarangan. Ia dikenal memiliki keilmuan agama yang dalam dan pengalaman menghadapi tempat-tempat angker. Dengan penuh semangat, ia berkata kepada warga di masjid desa, "Lebih besar dari syirik itu dosa besar. Tak sepatutnya kalian menyembah pohon. Kita hanya menyembah Allah, bukan makhluk halus yang bersembunyi di balik dedaunan." Beberapa warga mendukungnya, namun sebagian besar ketakutan. Mereka tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang menantang pohon itu. Tapi Ustadz Rahmat tidak gentar. Ia memutuskan untuk mendatangi pohon itu malam Jumat Kliwon, malam yang selama ini dianggap sakral dan berbahaya. Malam itu, dengan membawa mushaf, air zam-zam, dan pengeras suara kecil, ia berjalan sendirian ke tengah hutan. Sebelum sampai, ia sempat melewati sesajen yang baru diletakkan oleh warga di bawah pohon. Tanpa ragu, ia membuangnya dan mulai mengaji keras-keras di bawah naungan pohon beringin tua. Angin tiba-tiba berhenti, udara menjadi hampa, pepohonan sekitar seolah menunduk, dan kegelapan terasa menekan dari segala arah. Tiba-tiba terdengar tawa panjang mengerikan dari balik pepohonan, disusul dengan suara berbisik yang saling bersahutan. "Lebih besar dari kau, bukan milik kami. Tapi kenapa kau ganggu?" Namun Ustadz Rahmat terus melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Tapi saat ia hendak mengangkat tangan untuk berdoa, batang pohon beringin bergetar hebat, dan dari akar pohon muncul sesosok makhluk tinggi besar, berambut panjang, bermata merah menyala, bertanduk, dan bertaring. Ustadz Rahmat terpaku, namun tak gentar. Ia membacakan ayat kursi dengan lantang. Makhluk itu menjerit keras, lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam dan menghilang ke dalam tanah.
Pohon itu mendadak retak dari tengah batangnya, lalu tumbang dengan suara menggelegar. Keesokan paginya, warga menemukan Ustadz Rahmat terbaring lemas di dekat pohon yang kini hangus dan patah. Ia masih hidup, namun tubuhnya dipenuhi bekas cakaran dan kulitnya seperti terbakar dingin. Dengan suara serak, ia berkata, "Lebih besar dari, mereka tidak suka diganggu. Tapi mereka takut pada cahaya kebenaran. Jangan sembah pohon itu lagi." Sejak saat itu, ritual sesajen dihentikan. Warga mulai kembali ke jalan agama. Namun, malam Jumat Kliwon tetap menjadi malam yang sunyi. Karena meski pohonnya tumbang, suara tawa dan bisikan itu kadang masih terdengar, seolah makhluk itu belum sepenuhnya pergi. 2 minggu telah berlalu sejak pohon keramat tumbang. Desa Karangsari mulai hidup normal. Warga tak lagi membuat sesajen, dan masjid mulai ramai oleh jamaah. Ustadz Rahmat, meski masih dalam masa pemulihan, tinggal sementara di rumah kepala dusun untuk membimbing masyarakat. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Setiap malam, langit di atas hutan tempat pohon itu tumbang tampak kelam, lebih gelap dari malam biasa. Burung hantu berdatangan, dan anjing-anjing desa menggonggong ke arah hutan tanpa henti. Beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama, sosok tua berjubah merah darah dengan wajah hangus, berjalan di tengah desa sambil membawa tongkat dari akar pohon. Suatu malam, Ustadz Rahmat bermimpi berada di sebuah pemakaman kuno. Di sana, seorang lelaki tua muncul dari balik batu nisan retak dan berkata dengan suara parau. "Lebih besar dari, kau potong pengikatnya, tapi yang tertanam di bawah belum musnah, kau bangunkan kutukan lama." Keringat dingin membasahi tubuhnya saat terbangun. Sejak malam itu, tubuhnya mulai melemah. Setiap hari ia mengalami mimpi yang lebih gelap. Ia mulai kehilangan suara saat mengaji. Dalam cermin, ia melihat matanya sendiri menjadi merah sesaat, seolah ada sesuatu yang menumpang di tubuhnya. Kepala dusun lalu menceritakan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh para tetua desa. Lebih besar dari, pohon itu bukan cuma tempat tinggal jin. Itu penyegel. Dulu, ada seorang dukun hitam sakti bernama Ki Joyo Sengkolo yang dibakar hidup-hidup karena membantai warga dengan ilmu hitam. Sebelum mati, dia bersumpah akan kembali jika pengikatnya, pohon itu, dihancurkan. Pohon keramat adalah tempat jasad dan ruh Ki Joyo disegel. Dan dengan tumbangnya pohon itu, roh jahat itu perlahan bangkit, mencari tubuh baru untuk menjadi wadah. Dan Ustadz Rahmat, sosok yang paling suci dan terang di desa, justru menjadi target sempurna bagi roh Ki Joyo untuk merasuki. Setiap malam, bisikan di kepalanya semakin keras. Tangannya mulai gemetar setiap mendengar azan, dan wajahnya pucat tiap melihat mushaf. Akhirnya, pada malam bulan mati, warga melihat sosok Ustadz Rahmat berjalan ke hutan dengan mata kosong dan mulut membaca mantra dalam bahasa aneh. Beberapa warga yang mencoba mengikutinya, hilang dan tak pernah kembali. Suara jeritan menggema dari hutan malam itu. Pohon-pohon seperti bergerak sendiri, dan bau darah tercium di udara. Kini, desa Karangsari kembali gelap. Ritual sesajen tidak lagi cukup. Karena yang bangkit bukan sekadar jin penunggu pohon, tapi Ki Joyo Sengkolo yang mencari darah dan jiwa untuk kembali hidup. Dan Ustadz Rahmat, bukan lagi dirinya yang dulu. Desa Karangsari kini seperti mati perlahan. Warga hidup dalam ketakutan. Malam-malam dilalui dalam gelap, karena lampu sering padam tanpa sebab. Suara jeritan, tangisan, dan tawa bocah terdengar dari hutan. Anak-anak bermimpi didatangi lelaki bertubuh hangus dengan mata merah, yang memanggil mereka satu persatu, dengan nama asli mereka. Ustadz Rahmat sudah tak terlihat selama seminggu. Ada yang bilang ia sudah mati. Ada juga yang percaya tubuhnya dipakai oleh Ki Joyo Sengkolo, dukun hitam dari zaman penjajahan yang dibakar hidup-hidup karena membantai warga demi kekuatan ilmu hitam. Kepala dusun akhirnya menghubungi seorang ulama sepuh, Kiai Ma'ruf, dari pesantren Gunung Kidul. Kiai itu datang bersama 2 muridnya dan 1 orang misterius, seorang perempuan muda berjubah abu-abu dengan kalung tasbih dari tulang. Perempuan itu dikenal sebagai Nyai Laras, ahli ruqyah sekaligus penyegel yang bisa berkomunikasi dengan alam jin. Begitu menginjakkan kaki di Karangsari, Nyai Laras langsung berkata, "Lebih besar dari, kita tak lagi melawan jin biasa. Ini roh manusia penuh dendam, yang telah meminum darah dan tumbuh dari rasa takut penduduk. Dia sudah bukan makhluk alam lagi. Dia ingin dilahirkan kembali." Malam itu,
mereka mendirikan lingkaran perlindungan di dekat bekas tumbangnya pohon keramat. Tanah di situ sudah berubah, warnanya kehitaman, dan bau busuk seperti bangkai memenuhi udara. Mereka menggelar sajadah, meletakkan air zam-zam, garam, batu karang dari laut selatan, dan membentuk segel dengan ayat-ayat suci. Tepat tengah malam, sosok Ustadz Rahmat muncul dari dalam hutan. Tapi wajahnya bukan lagi seperti dulu. Kulitnya menghitam, matanya merah penuh urat, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan deretan gigi runcing. Lebih besar dari kalian, mengusikku di tempat ini. Ini tubuhku sekarang. Jangan ganggu kebangkitanku. Kiai Ma'ruf mulai membacakan ayat kursi dengan keras. Sementara Nyai Laras menancapkan paku besi ke tanah, membaca mantra kuno dari kitab warisan Sunan Kalijaga. Suara dari tubuh Ustadz Rahmat menggelegar, dan langit tiba-tiba diliputi awan hitam. Hujan darah turun, tanah retak. Dari celah-celah tanah, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik siapapun ke bawah. Pertempuran dimulai. Nyai Laras dilempar ke udara oleh angin tak kasat mata. Murid Kiai pingsan karena kerasukan. Namun Kiai Ma'ruf tetap duduk bersila, membaca surat Al-Baqarah dengan suara yang menggema. Tubuh Ustadz Rahmat mulai mengejang. Ia menangis. Matanya kembali seperti semula sesaat. Lebih besar dari, tolong aku, jangan biarkan dia ambil semua. Nyai Laras yang tersisa berdarah-darah, namun dengan sisa tenaga, menempelkan tasbih tulangnya ke dada Ustadz Rahmat. Tasbih itu membara, dan jeritan menggema ke seluruh penjuru desa, jeritan dari ribuan suara, lelaki, perempuan, anak-anak, semua bersatu. Tiba-tiba, semua hening. Tubuh Ustadz Rahmat jatuh pingsan. Langit cerah kembali, bau busuk menghilang, pohon-pohon berhenti berbisik. Segalanya kembali normal, tapi tidak semuanya. Nyai Laras tewas malam itu. Kiai Ma'ruf kehilangan penglihatannya, dan Ustadz Rahmat tak pernah bisa berbicara lagi. Desa Karangsari kini menjadi desa religius. Tapi hutan tempat pohon keramat itu, tetap dibiarkan kosong. Tak seorang pun berani menanam atau membangun apapun di sana. Sebab meski tubuh Ki Joyo terkalahkan, roh dendamnya tak bisa dihancurkan, hanya disegel kembali. Dan segel itu, akan melemah lagi seiring waktu. Tahun demi tahun berlalu, desa Karangsari perlahan kembali seperti semula. Generasi baru lahir dan tumbuh tanpa tahu kengerian yang pernah membekas di tanah tempat mereka bermain. Pohon keramat yang dulu disembah kini hanya tinggal batang tumbang yang ditumbuhi lumut dan bunga liar. Sebagian percaya kutukan sudah berakhir. Sebagian memilih untuk tetap diam, karena mereka tahu, di balik kesunyian, selalu ada sesuatu yang mengintai. Ustadz Rahmat hidup, tapi bisu. Ia duduk setiap hari di beranda musala, matanya kosong namun air matanya sesekali mengalir tanpa sebab. Anak-anak menyapanya, tapi ia hanya tersenyum. Tak satu pun tahu bahwa dalam diamnya, ia masih mendengar suara itu, suara Ki Joyo yang membisik perlahan, menunggu celah untuk kembali. Kiai Ma'ruf meninggal setahun setelah kejadian itu. Pemakamannya dihadiri ratusan orang, tapi Nyai Laras, jasadnya tak pernah ditemukan. Di malam-malam tertentu, warga kadang melihat sosok perempuan berjubah abu-abu berdiri di pinggir hutan, memegang tasbih tulang, menatap lurus ke tempat pohon itu dulu berdiri. Desa tetap tenang, tapi pada setiap malam Jumat Kliwon, seekor burung gagak hitam selalu hinggap di batang pohon keramat yang tersisa, memandangi desa dari ketinggian. Seolah menjadi pengingat bahwa kejahatan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu ingin cerita serupa dengan suasana horor yang beda, psikologis, supranatural, atau kisah lokal lain jangan lupa subscribe, like dan komen tunggu cerita selanjutnya.